Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa lagi dengan saya Bulia setelah kalian libur dalam mengikuti PAS semester 1. Nah, kita berjumpa lagi untuk pertemuan yang kedua ya anak-anak di semester genap ini. Pada pertemuan kedua kali ini kita masuk ke dalam kompetensi dasar atau KD 3.4, yaitu tentang menelaah struktur dan kebahasaan teks persuasi yang berupa saran, ajakan, dan pertimbangan. Namun untuk materi kali ini Bulia akan menyampaikan dulu tentang saran, ajakan, dan pertimbangan ya. Untuk struktur dan kaidah kebahasaan akan Bulia bahas di dalam pertemuan berikutnya. Nah, sebelum kita masuk ke pengertian teks persuasi, alangkah baiknya kalian mengetahui dulu indeks pencapaian kumulatif yang akan kalian capai. Antara lain yang pertama, kalian diharapkan mampu menemukan kalimat saran, ajakan, dan pertimbangan. Kemudian yang kedua, bisa membedakan kalimat saran, ajakan, dan pertimbangan. Dan yang ketiga, bisa menyebutkan struktur tentang teks persuasi. Namun untuk struktur tadi sudah Bulia tegaskan di awal, akan Bulia ajarkan untuk pertemuan berikutnya. Oke, menurut kalian apa sih pengertian dari teks persuasi itu? Ya, mungkin di antara kalian pernah mendengar atau mungkin secara langsung diajak oleh teman ketika ingin ke kantin. Pasti teman kalian mengajak, ayo mari ke kantin yuk. Nah, itu merupakan salah satu dari teks persuasi sebenarnya nak. Jadi apa sebenarnya teks persuasi itu? Teks persuasi adalah teks yang berisi ajakan, membujuk, ataupun menyuruh ya. Jadi bisa kalian lihat di tayangan ini atau di slide ini. Persuasi itu sesuai dengan arti katanya, yaitu merupakan teks yang bertujuan untuk mengajak, menyuruh, ataupun membujuk kepada pembaca untuk melakukan sesuatu tentang apa yang disampaikan oleh penulis ya. Namun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persuasi itu merupakan ajakan kepada seseorang dengan cara memberikan alasan dan prospek baik yang meyakinkan. Bisa jadi dikatakan dengan bujukan secara halus. Kemudian kita juga bisa menandai atau mungkin teks persuasi itu bisa bersifat mengajak seperti ayo dan mari. Nah, lalu ciri-ciri dari teks persuasi itu apa saja? Bisa kalian lihat di dalam slide ini ya. Ada beberapa macam tentang ciri-ciri teks persuasi. Ciri yang pertama, paragraf persuasi itu meyakinkan pembaca untuk melakukan atau mempercayai yang ditulis oleh penulis, berusaha mengajak dan membujuk. Kemudian ciri yang kedua, paragraf persuasi banyak menggunakan kata-kata ajakan seperti ayo, mari, lakukanlah, dan lain-lain. Ciri yang ketiga, berusaha menjelaskan dan menarik perhatian serta kepercayaan kepada pembaca. Ciri yang keempat, penulis berusaha mempengaruhi pembacanya ya. Dan ciri yang kelima, paragraf persuasi harus memiliki alasan yang kuat yang disertai dengan fakta dan opini. Ayo kalian di dalam kelas 1 atau mungkin waktu kelas 1 pernah diajarkan oleh guru mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 1 tentang fakta dan opini ya. Coba kalian ingat-ingat kembali, apa itu fakta, apa itu opini. Setelah kita mengetahui tentang pengertian, kemudian ada ciri, pastinya di dalam teks persuasi ada isi yang terkandung atau isi yang termasuk ke dalam paragraf teks persuasi tersebut. Adapun isi dari teks persuasi itu mencakup fakta, saran, pertimbangan, dan ajakan. Nah, keempat isi teks persuasi ini nanti yang akan kalian pelajari dan akan kalian bandingkan antara teks satu dan yang lainnya. Jadi di dalam teks persuasi nanti mana yang masuk ke dalam fakta, mana yang masuk ke dalam saran, dan mana yang masuk ke pertimbangan ataupun
ajakan. Kita masuk dalam isi teks persuasi yang pertama, yaitu fakta. Nah, fakta menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan hal atau suatu keadaan maupun peristiwa yang merupakan kenyataan atau sesuatu yang memang benar-benar terjadi. Jadi fakta itu hal nyata, tidak dibuat-buat ya. Nah, di situ sudah ada contoh yang beliau berikan. Misalnya, kepolisian mencatat setidaknya terdapat 453 kasus kecelakaan di jalan raya pada tahun 2016. Dari contoh tersebut sudah diperlihatkan ada data nominal ya anak-anak, atau data angka. Berarti memang terjadi suatu peristiwa yang benar-benar nyata. Isi teks persuasi yang kedua adalah saran. Nah, saran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu pendapat atau usul, anjuran, himbauan, cita-cita yang dikemukakan untuk dipertimbangkan. Seandainya kalian punya suatu masalah, pasti kalian meminta teman untuk memberikan masukan. Nah, saran itu merupakan sebuah masukan juga. Jadi sama saja ya, saran dan masukan itu. Dari isi teks persuasi ini, saran ditandai dengan kata sebaiknya, hendaknya, alangkah baiknya, dan lebih baik. Di situ sudah ada contoh. Misalnya, alangkah baiknya kita berhati-hati ketika kita sedang menggunakan jalan raya. Dari kalimat tersebut, seorang penulis menyarankan kepada pembacanya agar lebih berhati-hati ketika menggunakan jalan raya. Sampai di sini paham atau malah masih belum dong? Dalam tayangan itu sudah beliau berikan contoh. Coba kalian baca terlebih dahulu contoh dari pertimbangan. Ya, nah dari contoh tersebut bisa kita lihat bahwa di situ penulis mempertimbangkan kecelakaan yang terjadi di jalan raya itu merupakan suatu kecerobohan dari orang tua yang terlalu sering membiarkan anaknya di bawah umur untuk mengendarai sepeda motor dan mengemudi ketika mengantuk ya. Jadi di dalam teks itu contohnya si pengendara motor tidak mematuhi lalu lintas, kemudian di jalan dia mengendarai dengan ugal-ugalan sehingga menabrak korban yang ada di depannya. Seperti itu. Jadi merupakan suatu pertimbangan teks yang diibaratkan oleh penulis itu anak di bawah umur yang belum bisa mengendarai motor dengan bagus atau mungkin dengan mahir, kemudian berjalan di jalan raya, akibatnya dia menabrak atau mengalami suatu kecelakaan. Isi teks persuasi yang terakhir adalah ajakan. Nah, ajakan itu merupakan kata-kata atau perbuatan untuk mengajak ataupun mengundang. Jadi di dalam ajakan juga bisa berarti tentang anjuran atau himbauan untuk melakukan sesuatu. Ajakan bisa ditandai dengan kata-kata haruslah, biasakanlah, marilah, ayo, usahakanlah, atau hindarilah. Di situ sudah Bulia berikan contoh dari kalimat ajakan. Nah, kalian bisa membaca di slide tersebut. Dalam contoh tersebut ditandai dengan kata mari. Jadi mengajak kita untuk selalu mematuhi rambu-rambu di jalan, ya. Kemudian selalu mengingatkan kepada kita bahwa perilaku kita di jalan raya ikut mempengaruhi kehidupan orang lain, termasuk keluarga tercinta yang sedang menunggu di rumah. Jadi
kalimat tersebut atau contoh dari teks tersebut atau teks ajakan tersebut itu mengajak kita untuk selalu patuh terhadap rambu-rambu lalu lintas di jalan raya. Oke anak-anak, sampai di sini untuk pertemuan kedua ini. Jika nanti masih ada pertanyaan ataupun hal-hal yang kurang kalian pahami, silahkan bisa diskusikan melalui grup WA kelas Bahasa Indonesia 8A, G, dan H. Bulia akan menampung semua pertanyaan ataupun diskusi kalian pada pertemuan kali ini. Jangan lupa, untuk pertemuan kali ini, video yang Bulia share ini silahkan kalian catat di dalam buku catatan. Dan seperti biasa, nanti akan Bulia kirimkan link untuk mengirimkan tugas catatan kalian. Setelah selesai melakukan catatan atau mungkin mengumpulkan tugas catatan pertemuan kedua ini, di akhir nanti akan Bulia berikan tes tertulis tentang teks persuasi. Ya, nanti link akan Bulia kirimkan juga setelah pembelajaran ini selesai. Terima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran pertemuan kedua kali ini. Bulia mohon maaf jika penyampaian Bulia kurang jelas dari awal sampai akhir. Bulia akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan dan selalu patuhi protokol kesehatan jika kalian ingin selamat dan terhindar dari virus COVID-19. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.